Tujuan kita adalah yang pertama menjadikan wilayah khususnya di situ Cigangsa bersama perhutani kerjasama kita untuk merawat alam, artinya melawat hutan, karena kita percaya dengan merawat hutan, hutan adalah ibu. Bagaimana ibu merawat kita dan sebaliknya ketika kita merawat hutan, hutan pun akan merawat kita. Yang kedua, ingin menjadikan wisata edukasi, di mana anak-anak ataupun tempat ini bisa kita jadikan sebagai wisata buat anak-anak yang memang masih segar polusinya hari ini. Sehingga kreativitas, ekspresi anak-anak, jauhnya kita ingin ada bumi perkemahan di sini. Yang ketiga adalah wisata masyarakat terbuka. Khususnya silahkan, karena kami setiap minggu melaksanakan kegiatan senam pagi dan hadirnya UMKM di seluruh penjuru, dan ini bukti Purwakarta harus tumbuh secara ekonomi yang dilahirkan dari UMKM. Yang terakhir adalah wisata menjaga kesenian dan merawat kesenian tradisional. Karena kita percaya setiap minggu kita juga menampilkan kesenian-kesenian tradisional seperti tari jaipong, pencaksilat, ataupun pentas-pentas yang lainnya. Karena kita berharap bahwa tempat sekecil ini pun bisa memfasilitasi kreativitas anak-anak sanggar yang bisa menampilkan dirinya, keberaniannya di tempat ini, bukan hanya ditonton, tapi paling tidak bakat mereka bisa tumbuh dan berkembang. Dan kemudian dari 4 hal tadi, saya percaya dan sangat membutuhkan support dari semua orang. Kemarin kita sudah membuka, alhamdulillah dihadiri oleh Pak Bupati dan sampai ribuan orang yang hadir untuk menyaksikan, karena ada rasa kekangenan tentang merawat kesenian tradisional, menjaga hutan, dan menjaga wisata UMKM harus tumbuh. Jadi kan atas nama pemerintah dengan adanya kegiatan kemarin ini, kegiatan yang memang dihadiri oleh Bupati Manggura sebagai tokoh di Pamaju, Mohon Sule sebagai tokoh pemuda di Sukatani, yang paling tidak akan tanggapan bahwa di sini kita akan merawat kesenian dan akan terselamatkan lah orang muncul. Nah, tapi kan pentingnya malah lain eta. Nukudu penting oge adalah UMKM harus tumbuh. Tapi amang kamari kumaha lah hanya kegiatan jalan santai. Alhamdulillah warung-warung rame. Dagang Kami halaret sedayana Pak. Alhamdulillah. Terus kata orang kudu kumaha tuh ya Mas, saran ke pemerintah ieu mah. Aya nama saran ke pemerintah. Ieu urang junjung urang ramekeun. Cigangsa teh. Dan urang beureunya. Nah, urang lu bisa Bakasari. Untuk paribasana ulah sampai ke rubuh lah. Benar. Sangka silaturahmi terjalin gitu kan. Mudah-mudahan kepayuna terjalin. Ya alhamdulillah dengan adanya agenda kegiatan kemarin itu cukup sesuatu untuk menjaga kultur, sebuah kultur yang dihadirkan di situ Cigangsa, membuat kita itu sebagai generasi, terutama generasi Gen Z lah bahasanya zaman sekarang, generasi Gen Z. Jadi masih ada yang mengingatkan kita akan pentingnya dikuatkan sekali dengan adanya lingkup seni di Cigangsa ini, karena untuk saling mengingatkan bahwa kita jangan melupakan bahwa dulu nenek moyang kita mengajarkan silsilah bahasa, kita terlahir di mana, asal usul di mana. Jadi ini suatu momen untuk mengingatkan agar kedepannya ini agar terjaga dengan baik gitu. Dan untuk kedepannya mudah-mudahan ini terus dikembangkan potensi yang ada di Campakasari termasuk di Cigangsa. Mudah-mudahan ya kedepannya juga ada sebuah aspek untuk revitalisasi dari pemerintahan desa untuk mengenai situ Cigangsa ini, supaya kedepannya menumbuhkan UMKM atau ekonomi yang berkelanjutan untuk pertumbuhan di desa. Mengenai kesenian tradisional di situ Cigangsa, menurut pandangan Ibu bagaimana? Staf luar biasa pokoknya di Campakasari. UMKM kan? Ya, sebenarnya UMKM kan. Menurut Ibu gimana? Alhamdulillah banyak bagus. Ya. Dan kemudian kalau untuk kemarin nih acara di Cigangsa, dalam acara kesenian tradisional di situ Cigangsa untuk desa Campakasari ini bagaimana?
melestarikan budaya yang selain itu tentang UMKM-nya yang ada di Pasar Cigangsa. Kan kita ada Pasar Cigangsa ya setiap hari Minggu. Menurut Sisi bagaimana? Oh gitu ya, sebanyak gitu, alhamdulillah ya. Nah, menurut Ibu nih tentang kesenian tradisional di Cigangsa, menurut Ibu bagaimana? Cukup menghibur, bagus, kreatif, kepala desanya gitu kan. Cukup inspirasi lah buat desa-desa lain gitu. Terus kalau mengenai UMKM-nya, Saya pedagang dari dagang, apa banyakan dari luar, apa banyakan dari warga setempat pedagang-pedagangnya? kayaknya dari tempat juga banyak gitu kan. Ya. Dengan kita merawat alam, melestarikan kesenian tradisional, mengangkat wisata situ Cigangsa, dengan menguatkan pemerintahan atas nama Desa Campakasari, kita pun bertahan di dalam konteks ketahanan pangan. Karena kita akui kebutuhan pasokan daging untuk setiap hari raya Idul Fitri atau Idul Kurban sangat kurang. Campakasari sudah 2 kali kita hadir. Tahun kemarin kita dari ketahanan pangan ini sapi kita potong dengan harga yang terjangkau, artinya di bawah harga pasar, kita berikan kebutuhan masyarakat. Dan sapi-sapi yang hari ini akan juga kita berikan untuk dan kita potong dalam kegiatan menyambut Hari Raya Idul Fitri sebagai kebutuhan daging masyarakat di Desa Campakasari. Dan mudah-mudahan antara merawat lingkungan, merawat alam, merawat kebersamaan, juga kita merawat kebutuhan masyarakat dalam bentuk ketahanan pangan yang sifatnya daging sapi. Mudah-mudahan ini menjadi bagian bagaimana tumbuh dan berkembang wisata ketahanan pangan di Desa Campakasari. Bukan hanya tentang merawat kesenian tradisional, merawat wisata edukasi, atau kita merawat ketahanan pangan untuk kebutuhan masyarakat di Hari Raya. Hari ini pun saya atas nama Kepala Desa mencoba mengurus dan merawat generasi muda, khususnya anak-anak tingkat SD kelas 3 sampai kelas 4, karena di kita ada 3 SD, SD1, SDN 2, dan SDN 3. Dan kita fasilitasi dalam bentuk kegiatan sesuai bakat dan minat anak-anak, sesuai dengan visi misi Desa Campakasari, yaitu berbakat. Artinya apa? Ya, bagi mereka yang punya bakatnya sepak bola, anak-anak di sini kita tiap hari Minggu ada 170 anak yang memang mengikuti latihan SSB sepak bola. Hari Sabtu kita juga mengadakan kegiatan anak yang hobi bulu tangkis. Setiap Minggu sore dan hari Rabu kita melakukan kegiatan tentang pelatihan sanggar seni yang ada di Desa Campakasari. Dan ke depan sebagai program prioritas pemerintah, bahwa insya Allah kita akan dibangun di sini Koperasi Merah Putih sebagai pusat koperasi yang memang ini kita akan jadikan satu tempat, karena ini adalah tanah desa. Di sini ada sport center yang sifatnya stadion mini soccer, di sana ada ketahanan pangan, yang sapi, yang di sini ada koperasi. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kebutuhan masyarakat semua.